Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Jibrai, NPM 0735 2111 09. Nah, di sini saya akan membuat presentasi untuk membuat peta di ArcGIS. Nah, langkah pertama ketika membuka ArcGIS maka ini. Nah, bisa saja kita membuat untuk datanya itu di sini, tapi lebih gampangnya kita pergi ke file, terus kita add data. Nah, di sini kalau kita ingin memunculkan petanya sini untuk sheets mapnya. Nah, tapi di sini saya akan membuat menggunakan peta yang sudah ini untuk. Nah, di sini kita pergi saja ke file ini untuk membuat peta. Di sini saya sudah kita pergi ke ini kita periksa gini file ini kita konekkan dulu. Nah, di sini kita konekkan file yang saya taruh itu di dokumen, lalu di GIS. Nah, di GIS ini lalu di ini. Nah, kita oke saja di sini. Nah, ketika kita sudah oke, kita cari file yang tadi sudah kita konekkan. Itu ada di dokumen, lalu di Rizky. Nah, kita pergi sini. Nah, tapi di sini kita pergi ke file Podes. Betal, lalu kita pergi ke file Malut. Nah, lalu pilih yang 8271. Nah, lalu kita add. Nah, untuk filenya begini. Untuk file S1-nya ini kita zoom saja. Sini kita bisa zoom lewat sini atau lewat ini kita bisa zoom, tapi di sini karena saya menggunakan mouse jadi lebih mudah. Nah, untuk file sini lalu kita import datanya. Yang kita pergi ke add. Nah, lalu kita pergi ke ini, add X dan Y. Nah, kini kita lalu kita klik ini. Nah, di sini kita mencari file yang kita ini, lalu kita ini copy add. Sekolah dasar kita add. Kita add lagi. Nah, ini ketika X dan Y sudah kelihatan, ini kita pilih mana saja. Nah, kita pilih X dan Y, titik koordinatnya. Di sini kita bisa edit, lalu kita pilih yang sini. Ini sudah terkatakan favorit. Jika belum apa, maka kita pergi ke titik koordinat ini, lalu ke Word lalu pilih ini. Nah, karena ini sudah terpilih, kita oke saja, lalu kita oke. Nah, di sini titiknya sudah ada. Kita bisa pilih untuk warna, kita bisa. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana kita untuk menampilkan nama-nama sekolah dari titik ini. Nah, di cara kita klik kanan, kita pilih properti, lalu di sini ada display. Display di sini kan di sekolah, kita aktifkan yang ini, ada label juga. Nah, label sini sudah otomatis di label sini sudah otomatis ya di titik sekolah, lalu kita apply dan kita oke. Nah, untuk sekolahnya sudah ada. Nah, bagaimana jika kita mewarnai ini? Nah, saya lebih suka untuk mewarnai, jadi kita pilih ke properti. Nah, setelah properti kita tunggu saja. Nah, di sini kita bisa menampilkan nama-nama provinsi atau per kecamatan. Kita bisa menampilkan, tapi di sini kita ingin membuat kategorinya dulu. Nah, saya mau menampilkan itu berdasarkan kecamatan. Nah, di sini kita sudah pilih. Nah, ini untuk warnanya. Mau pilih warna yang mana untuk petanya. Nah, lalu kita add value. Saya biasanya untuk select, lalu kita ada date tulis dan kita oke. Nah, setelah gini kita apply. Nah, maka warnanya otomatis dan sini sudah ada keterangan. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa menampilkan namanya, nama per kecamatan juga kita bisa menampilkan. Nah, dengan cara kita ke display. Nah, di sini kan provinsi, kita bisa menampilkan provinsi, lalu kita show di label juga otomatis sudah provinsi ya. Tapi saya coba aktifkan dulu. Nah, di label sini tuh butuh waktu. Nah, kita apply. Nah, di sini sudah ada per kecamatan, tapi kita tidak butuh itu. Kita properti lalu kita ganti saja. Kita tunggu berapa menit. Nah, di sini ini kan ada provinsi, kode, sumber, desa dan kecamatan, provinsi, Fitch, Kabut, Isano, Kenso, gitu. Nah, sini kita pilih ini, kita matikan. Di sini juga kita matikan, lalu kita apply. Nah, otomatis dia akan jadi seperti ini. Nah, bagaimana ketika kita membuat nah, untuk langkah penginputan ini sudah selesai ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat ininya? Ini kita tekan sini saja.
kita bisa atur di sebelah sini. Dan kita ini kita kita untuk pattern kita bisa atur di sini. Sini kita dekatkan di sini. Oke, kita atur sebaik mungkin. Kita bisa kecil, kita bisa besar. Di sini kita ini saja kita crop agar ini sini kita bisa. Nah, ini kita desain untuk layarnya. Nah, bagaimana jika kita pokoknya kebutuhan layout di sini itu ada di bagian insert sini. Nah, tapi bagaimana jika kita memunculkan tabel ini? Nah, itu caranya kita tinggal klik kanan di sini. Nah, lalu di sini kita sudah klik kanan nih. Nah, kita bisa saja ini ekspor data. Nah, kita ekspor data. Nah, di sini kita nah, di ekspor data ini, nah kita pilih kita mau simpan di file mana. Nah, ketika kita simpan kita ganti file ini. Lalu pilih yang ini as a file. Nah, tapi di sini karena data sekolah ini sudah saya convert ke SHP, maka kita tinggal jika kita sudah convert kita tinggal add data. Nah, lalu kita cari file yang sudah kita convert tadi. Nah, ini SHP. Nah, kita oke. Nah, di sini memang tidak terjadi perubahan apapun, tapi ketika kita klik kanan lalu kita open ini, nah datanya ini kan sudah ada. Nah, lalu kita tinggal ketik ini. Lalu kita ada itu layout. Nah, kita kembalikan. Nah, maka data yang tadi itu sudah berubah menjadi Excel sini. Kita sudah menampilkan datanya di Excel sini. Nah, lalu kita tinggal desain saja di sini. Desain. Nah, lalu bagaimana jika kita memunculkan ini legends. Legend kita klik sini, lalu kita mau pilih yang mana. Nah, di sini kita bisa pilih ini. Lalu kita tinggal next saja. Kita next saya ingin menampilkan kita tunggu lah kedua untuk ini. Nah, saya ingin menampilkan per kecamatannya sini. Jadi saya ini kita bisa dan kita ini. Nah, sini ini untuk legensi. Kita bisa ke sini layout, ini kita bisa atur ada frame-nya, size-nya berapa item. Ada ini untuk general. Nah, ini butuh waktu yang nah, kita cancel karena sudah ada. Kita sekarang ini sebenarnya dia di dalam satu grup ya. Kita bisa pisahkan dia atau hapus yang lain. Oke. Nah, bagaimana jika kita memunculkan untuk arah mata angin ini di mouse. Nah, lalu kita pilih mau arah mata angin yang mana. Contoh ini, lalu kita oke. Nah, itu sudah oke. Nah, kita bisa saja menggunakan teks di sini. Yaitu ada teks ini. Terus bagaimana jika kita menggunakan untuk ini backgroundnya lagi. Nah, untuk warna saya lebih pilih tidak ada warna, lalu kita oke. Oke, lalu kita buat ini tepitannya kita perkecil saja, kita atur susun. Susun kita perbesar. Tadi karena datanya saya sudah untuk di Excel, jadi agar terlihat lebih gampang ya untuk memasukkannya. Nah, ini. Lalu kita tinggal tulis teks insert sini, teksnya apa di sini kita tinggal tulis. Nah, di sini bagaimana jika kita menginput datanya secara manual. Itu kita input data secara manual itu sangat mudah. Kita tinggal pergi di sini, lalu kita ke sebelum kita ke editor kita pergi dulu ke sini folder yang sudah kita koneksi.
Nah, contoh kita buat di tes ini, kita klik kanan saja. Nah, kita di text sini, lalu kita klik di sini, kita buat di arrange file saja. Nah, di sini kita klik kanan, kita rename, kita rename ya, maaf. Kita klik kanan, lalu kita pilih, sabar, klik kanan, misalnya. Kita sudah bisa, kita pilih ASAP, kita pilih new, lalu kita pilih ini, save file. Nah, lalu kita tulis nama filenya, contoh titik. Nah, lalu kita pilih polygon, kita pilih poin ya, karena ini bukan kita menggambar polygon, kita pilih poin, lalu kita pilih OK. Nah, setelah sudah OK, lalu kita pilih pergi ke editor, lalu kita start editing. Nah, start edit kita pilih yang tadi, yang contoh titik ini, lalu kita OK. Nah, setelah kita OK, lalu kita pilih ke bagian ini, table of context. Nah, ketika sudah milih tabel ini, kita pilih ini, maka kita pilih titik. Nah, ini sudah ada poin. Nah, poin ini kita klik. Nah, lalu kita klik kanan dan kita out. Nah, datanya kita masukkan di bagian sini. Nah, setelah itu kita OK. Nah, itu hanya sebagian contoh saja. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin membuat poligon? Nah, ketika kita ingin membuat poligon, di sini saya tidak terkonek dengan jaringan, tapi ketika kita membuat poligon yang sudah ada file ini, kita klik kanan, lalu kita add ini. Nah, di sini itu akan muncul peta yang akan kita gambar di sini. Nah, tapi sini kan saya tidak terkonek dengan jaringan, kita cancel saja. Nah, ketika kita buat bagaimana? Yaitu kita dengan cara yang sama, kita klik kanan, lalu kita new, lalu kita pilih save file. Nah, lalu kita tulis ini contoh polygon contoh. Nah, lalu kita pilih yang polygon. Nah, lalu kita di sini kita pilih yang tadi, yang seperti ini kan sudah favoritnya, kita jangan butuhkan favorit saja. Nah, lalu kita pilih ini dan kita OK. Nah, lalu selanjutnya kita OK. Nah, polygon contoh sudah jadi, lalu kita start editing. Nah, start editing kita ke polygon contoh. Nah, lalu kita OK. Nah, di polygon contoh sini kita bisa lihat di sini. Nah, kita pilih yang polygon. Nah, di polygon sini kan warna ini. Nah, kita contoh gambarnya di sini. Gitu kita. Nah, kita gambar untuk polygonnya. Gambar poligonnya. Nah, ada juga cara gambar poligon yang ini. Nah, ketika kita begini dan dia menuju ke yang lebih besar kotaknya, maka itu ada terdapat belokan-belokan di situ. Nah, itu untuk gambar poligon. Nah, sini kita mungkin kita stop editing saja di sini. Kita stop editing. Nah, itu untuk sini. Nah, nanti filenya kan sudah seperti ini. Per kecamatan, ini kita sudah tabel dan lain-lain. Nah, kita edit lebih bagus lagi. Nah, ini hanya sebagai contoh bagaimana cara pembuatannya, bagaimana kita sudah belajar bagaimana cara pembuatannya untuk masukin peta secara dengan Excel, peta secara manual, lalu bagaimana kita menggambar suatu poligon, lalu bagaimana kita memasuki data ini. Nah, itu sudah kita Nah, kita memasuki teks. Nah, teks ini di sini kita klik kanan. Nah, ini untuk size-nya nanti di sini. Di size option. Nah, kita contoh di sini. Untuk ini kan action-nya. Nah, size-nya itu di sini. Contoh di sini saya naikkan 1. Nah, lalu saya apply dan oke. Nah, ini sudah termasuk besar size-nya. Nah, di sini kita tinggal tulis ya. Nah, kita teks saja di sini agak lebih gampang. Kita sekolah dasar di Ternate Tengah dan Ternate Selatan. Nah, lalu kita apply. Lalu di sini size-nya kita kurangi saja. Ini kan terlalu banyak untuk masuk, terlalu banyak. Kita apply, lalu kita OK. Nah, size-nya sudah.
mana yang size-nya. Nah ini size-nya sini kita tinggal sorong ke sini. Nah mungkin terlalu kecil untuk size-nya. Nah kita bisa klik dua kali lagi, kita ke width. Nah di sini kita taruh dua saja, dua, lalu kita apply, lalu kita oke. Nah masih terlalu kecil, kita tekan dua kali lagi, kita taruh sini 5, kita apply, lalu kita oke. Nah ini sudah terlihat besar. Nah ini untuk apa, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.